Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiandra Septiana, NIM 201FI03064. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal, dan selanjutnya yang pertama saya lakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air bersih dan sabun, kemudian bertemu dengan pasien. Yang pertama kita lakukan adalah pengkajian atau anamnesa. Terdapat 3 keluhan utama yang akan ditanyakan, yaitu yang pertama nyeri. Bisa ditanya apakah sudah berapa lama, kapan terjadi, dan letaknya di mana. Selanjutnya yang kedua adalah kelainan bentuk. Kelainan bentuk itu bisa karena tumor atau karena trauma. Yang tiga adalah disfungsi otot atau tulang. Itu bisa ditanya apakah dari bawaan atau karena suatu penyakit. Selanjutnya adalah riwayat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiandra Septiana yang bertugas pada siang ini, Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Apa Bapak bersedia? Ya, sedia. Pertama-tama saya cek dulu ya Pak nemteknya. Dengan Pak Afa, umurnya 15. ya. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pertama adalah melihat penampilan umum pasien saat datang. Apakah ada kelainan dalam berjalan? Kelainan dalam berjalan dapat bentuk seperti analgetic gait, steppage gait, dan Trendelenburg. Selanjutnya adalah pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot. Dalam keadaan pasien rileks, dapat dalam posisi duduk ataupun berbaring. Terdapat poin-poinnya. Poin 5 adalah jika pasien mampu mengangkat tangannya ke depan, tangan kita berada di atas tangan pasien. Pak, bisa melawan tangan saya ke atas? Jika pasien dapat melawannya, maka poinnya adalah 5. Selanjutnya, poin keempat. Tangan pasien dapat mengangkat ke atas, lurus, tapi jika diberi tekanan, tangan pasien kurang mampu untuk melawannya. Maka poinnya adalah 4. Selanjutnya, pasien hanya mengangkat tangannya rendah, tapi dapat terjatuh kembali. Itu adalah poinnya 3. Selanjutnya adalah pasien tidak dapat mengangkat tangannya, tetapi dapat bergerak kecil. Itu poinnya adalah 2. Selanjutnya, pasien tidak dapat menggerakkan tangannya, tetapi jika dilihat atau diraba, maka terdapat usaha untuk menggerakkan tangannya. Itu adalah poinnya 1. Selanjutnya, pasien sama sekali tidak bisa menggerakkan tangannya. Itu poinnya 0. Yang kedua adalah pemeriksaan atrofi otot. Pertama kita lakukan adalah melakukan fleksi pada tangan sendiri. Jika kita merasakan pergerakan otot, lakukan pada pasien. Maaf Pak, tangannya bisa ditekuk. Jika kita dapat merasakan pergerakan otot seperti yang kita rasakan, maka pasien tidak mengalami atrofi otot. Tapi jika kita tidak merasakan pergerakan otot pada pasien, maka pasien mengalami atrofi otot. Selanjutnya adalah pemeriksaan muskuloskeletal berdasarkan regional. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi, yaitu melihat keadaan pasien. Kita bisa melihat cara berjalan pasien, bahu pasien apakah miring atau tidak. Selanjutnya, kita dapat melakukan palpasi. Posisi tangan dapat membentuk seperti ini, diletakkan pada leher dan bahu. Pada bagian jari jempol terletak pada spinal di cervical. Selanjutnya, tangan yang berada di leher berada pada vena jugularis ke depan. Selanjutnya, jari yang berada di bahu kita buka dan periksa sampai ke tiroid. Selanjutnya adalah pemeriksaan bahu menggunakan dua tangan. Periksa apakah ada bunyi atau benjolan. Selanjutnya, periksa dengan menggunakan dua tangan pada salah satu bahu untuk memeriksa apakah terdapat benjolan. Selanjutnya ke pergelangan tangan. Mari Pak, luruskan tangannya. Selanjutnya, meminta pasien untuk mengangkat tangan ke atas lalu ke bawah. Selanjutnya pada bagian leher. Mari Pak, bisa mendengangkan kepalanya.
gundukan. Selanjutnya adalah melihat ke arah samping kanan dan kiri. Selanjutnya patahkan kepala ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya pemeriksaan siku dan tangan. Pada inspeksi, mari Pak tekuk tangannya. Kita akan melihat apakah terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya, pada palpasi. Pada palpasi, kita menekuk tangan pasien dengan tangan berada di bawah, lalu saja melakukan pergerakan. Selanjutnya pemeriksaan pada lengan bawah. Kita dapat melihat melalui inspeksi untuk melihat apakah terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya, melakukan palpasi. Meminta pasien mengulurkan tangan, mari Pak luruskan tangannya. Saya tekuk ya Pak, menekuk tangan ke arah dalam. Selanjutnya, menggerakkan tangan pasien ke atas, ke bawah. Selanjutnya, ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah pada bagian punggung. Kita melakukan inspeksi untuk melihat apakah ada skoliosis, lordosis, kifosis, dan gibus. Pada kifosis, pasien cenderung ke arah depan, sedangkan lordosis pasien cenderung ke arah belakang. Sedangkan skoliosis pasien cenderung miring sebelah. Pada gimbus, pasien seperti terdapat punuk pada daerah punggungnya. Selanjutnya adalah palpasi. Palpasi kita dapat memeriksa dari atas ke bawah menggunakan dua tangan. Periksa apakah terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya palpasi pada bagian depan seperti pada bagian punggung. Tahan pada bagian abdomen. Minta pasien menarik napas. Hembuskan. Gunanya adalah untuk memeriksa atau menilai kekuatan otot pada abdomen. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian kaki. Kita akan melihat apakah kaki kanan dan kiri sama panjangnya. Selanjutnya, kita dapat mengukur menggunakan dua cara, yaitu true length dan apparent length. Yang pertama, true length itu dari SIAS dan malleolus. Kita akan mengukur panjang true length. Selanjutnya, pengukuran apparent length. Apparent length dari pusat ke malleolus. Ini pusat berada pada pusar. Selanjutnya adalah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus yang pertama adalah uji Palens. Uji Palens seperti, mari Pak angkat tangannya lurus ke depan. Lalu lipat tangan. Selanjutnya, tarik tangan pasien dan pada telapak tangan ditekuk. Tahan selama 1 menit. Jika tangan pasien mengalami kesemutan, maka itu dapat diindikasikan sebagai sindrom Turner Cartal. Selanjutnya kita akan melakukan uji Tinels. Uji Tinels adalah memeriksa pada pergelangan tangan dengan melakukan perkusi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jika pasien mengalami kesemutan, maka artinya positif. Kita dapat melakukan tersebut dengan menggunakan alat refleks hammer. Selanjutnya, kita akan memeriksa refleks patella. Refleks patella kita dapat menggunakan alat yaitu refleks hammer. Dengan cara kaki pasien tidak boleh menyentuh lantai dan harus rileks. Selanjutnya, mencari letak patella dan mengetuknya dengan refleks hammer. Selanjutnya adalah memeriksa tanda benjolan dan tanda balon. Tanda benjolan dengan cara mencari letak patella. Selanjutnya, meraba perlahan untuk memeriksa apakah ada cairan. Sedangkan pada tanda balon, mencari pada sekitar patella juga dan memeriksa apakah terdapat penumpukan cairan pada patella. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Apa terdapat keluhan? Tidak. Baik Pak, nanti saya akan datang lagi untuk mengecek. Terima kasih ya Pak. Ya.
sama-sama. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.